Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan pagi ini kita mengucap syukur bisa kembali dipertemukan dalam ibadah sekalipun dalam online ini, tetapi biarlah apa-apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita bisa dimengerti dan kita semua bisa menjalani kehidupan ini dengan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya akan mengajak terlebih dahulu kita menyanyikan satu pujian, ya. Indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu dengan satu keyakinan dalam keadaan seperti sekarang ini. Mungkin kami banyak tidak mengerti, tetapi kami mau bersandar kepadamu. Biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan kepandaian sendiri, tetapi kami boleh mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang mungkin masih ada tanda tanya, bahkan banyak tanda tanya. Tetapi kami menjalannya dengan iman, dengan satu kepastian bahwa Tuhan pasti memeliharakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang berada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan mengurapi, memberikan pencerahan, sehingga setiap firman Tuhan yang akan disampaikan sungguh-sungguh akan menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Nah, hari ini, saudara-saudara, kita akan berbicara dengan satu pokok yang penting dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa menyimak bersama-sama apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita di pagi hari ini. Saya akan membacakan 3 ayat. Yang pertama diambil dari Amsal 10 ayat 3b. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lukas 3 ayat 11. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Pagi ini kita akan bicara satu tema, yaitu berbagai cara Tuhan mencukupkan kebutuhan umatnya, bahkan seluruh umat manusia. Nah, saudara-saudara, sekarang cenderung semakin meningkat orang-orang yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, bahkan kebutuhan hidup yang pokok. Sebagai orang beriman, mari kita membaca dan mengimani bahwa Allah memiliki cara yang tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan kita. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu mengomel, atau menyalahkan, atau ngedumel, atau kukulutus. Ya. Ingat janji Tuhan atas kita. Dan selanjutnya, saudara, kita juga harus tahu dalam keadaan ini ada tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Saudara, kalau kita cerita kebutuhan, memang kebutuhan itu bukan hanya jasmani saja. Nah, barangkali sebagian kita hanya memikirkan soal makanan, minuman dalam keadaan sekarang ini. Karena kalau cerita baju, barangkali baju itu cukup itu juga, ya 1-2 aja karena di rumah saja kan. Nah, kecuali sebagian dari saudara-saudara masih harus memenuhi kewajiban kerja, pergi ke kantor. Saya percaya Tuhan juga akan melindungi saudara-saudara yang masih harus keluar rumah. Nah, tapi sekarang ini kita tahu bahwa kebutuhan itu ternyata bukan hanya jasmani saja, tapi kita butuh rasa aman. Kita butuh lepas dari ketakutan. Kita butuh ketenangan. Nah, saudara-saudara, kalau kita cerita kebutuhan yang sifatnya jiwani atau rohani, tentu saja ini sangat mempengaruhi kepada hal-hal yang sifatnya jasmani juga. Bagaimana orang tidak tenang hidupnya, bisa menikmati apa yang dia miliki, tentu tidak bisa. Ya. Sekalipun disediakan makanan enak, ketika jiwanya gelisah, makanan itu tidak ada rasa enaknya. Bahkan mungkin cenderung segan untuk makan. Sebab itu pertama, bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan kita dalam hal ketenangan, dalam hal lepas dari rasa takut. Di Alkitab ini dikatakan demikian, di dalam Markus 6 ayat 50, sebab mereka semua melihat dia, melihat Yesus, dan mereka pun sangat terkejut. Nah, ini waktu murid-murid Tuhan Yesus diombang-ambingkan badai di tengah danau. Ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi saudara-saudara, untuk rasa takut bisa diatasi itu hanya bersama Yesus. Juga kalau saudara mau tenang, tenang itu hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan di bagian lain bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab itu kebutuhan hal-hal yang sifatnya non-jasmani dipenuhi oleh Tuhan. Juga untuk hal-hal yang jasmani. Nah, untuk hal yang jasmani ini saya mempunyai referensi berbagai ayat di Alkitab ini. Tidak semuanya saya akan bacakan ayat ke ayat, tetapi ringkasannya kadang saya hanya baca, tapi sebagian saya akan membacakan secara mendetail, ya, sehingga kita boleh memahami. Yang pertama, saudara,
bagaimana Tuhan membutuhi makan minum kita. Itu tertulis di dalam Keluaran pasal 17 ayat 6 dan Bilangan 20 ayat 8. Bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan air pada waktu itu bangsa Israel yang sedang mengembara di padang gurun menuju tanah perjanjian. Saudara, ajaib sekali kata firman Tuhan. Musa itu hanya suruh mengatakan atau memerintahkan kepada gunung batu untuk mengeluarkan air. Dan kemudian air mengalir. Tanpa harus dibor, tanpa harus menggali, air itu keluar dengan begitu melimpah sehingga orang Israel cukup terpenuhi kebutuhan minumnya bahkan dengan ternak-ternaknya. Nah, itu. Yang kedua, saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12, bagaimana Tuhan melipat gandakan penghasilan. Nah, sebagian saudara mungkin akan bertanya, oh bagaimana dilipat gandakan keadaan seperti ini? Tapi firman Tuhan memberitahu kepada kita di dalam Kejadian 26 ayat 12 ini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Saudara jangan salah mengerti, kalau mungkin saudara tidak seperti apa yang dialami oleh Ishak itu bukan berarti saudara tidak diberkati. Tapi ini kan saya ceritakan salah satu cara bagaimana Allah memenuhi kebutuhan. Saudara kalau sekarang salah satu pemilik aplikasi yang mendadak kaya itu salah satu adalah pemilik aplikasi Zoom. Ya. Dia itu menjadi kaya raya, saudara, karena sekian juta orang di seluruh dunia ini menggunakan aplikasi Zoom untuk penggunaan pertemuan atau meeting jarak jauh. Jadi di tengah-tengah ini ada juga di antara jemaat Taman Kopo yang justru perdagangannya itu omsetnya naik. Ya. Jadi memang kita tidak bisa melihat di satu sisi memang ada orang-orang yang sangat menurun sekali penghasilannya bahkan mungkin nihil, tetapi sebagian ada juga yang mendapatkan penambahan secara luar biasa. Jadi cara yang kedua yaitu Tuhan melipat gandakan penghasilan seseorang. Saya berharap saudara juga semua ya yang masih produktif mendapatkan kesempatan mengalami ini. Kemudian yang berikutnya saudara, saya sebut ini dengan istilah sekarang yang umum, kita mengenal GoFood, ya. Kita mengenal GrabFood, ya. Tetapi Alkitab ini memberikan kepada kita satu istilah, yaitu Gagak Food. Ya. Pada waktu itu Nabi Elia, ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Pada waktu itu karena orang Israel menyembah kepada berhala, jauh daripada Tuhan, kemudian Tuhan memberikan peringatan dengan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Dan akibatnya ini diucapkan, nubuat ini diucapkan oleh Elia, dan akibatnya itu ternyata terdampak juga buat Elia yang menubuatkannya. Dan kemudian Tuhan menyuruh Elia ini untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Nah, ketika dia bersembunyi ini, dia memenuhi kebutuhan airnya bukan dari gunung batu, bukan dari sebuah pohon, ya, tetapi dari sungai Kerit ini. Nah, kemudian kita mungkin akan bertanya, kalau makanannya dari mana? Nah, kata firman Tuhan, dia dikirimi roti dan daging setiap pagi dan petang oleh burung-burung gagak. Jadi tentu burung gagaknya tidak satu, karena di sini saya nggak tahu apakah 2 atau 3 ekor, tetapi di firman Tuhan dikatakan burung-burung gagak. Kita bersyukur ya, kalau misalkan ada orang kirim daging, kirim roti dalam keadaan seperti sekarang ke rumah kita. Ya. Tapi saudara bisa membayangkan hari pertama kita makan itu, pagi dan petang, kita rasa senang sekali. Ya. Tapi saya nggak tahu ini berapa lama sampai kemudian sungai Kerit ini menjadi kering. Elia ini makannya terus roti dan daging, roti dan daging. Menunya nggak bisa milih, nggak bisa ngomong nggak enak, nggak bisa ngomong bosen. Selalu itu.
Tetapi ajaib juga saudara, ternyata kebutuhan nutrisi dari Elia ini tercukupi. Nah, jadi saudara sekarang kalau yang di rumah mungkin cai sim deui, ya. Kangkung lagi, ya. Atau itu juga makanan itu. Kita mungkin khawatir vitaminnya kurang, ya, mineralnya kurang, ya, atau yang lain-lainnya. Tetapi saudara percayalah, Tuhan itu mencukupkan, tidak setengah-setengah. Dan saya tidak melihat di sini Elia itu kena kolesterol, kena apalagi yang lain-lainnya, saudara, yang termasuk gangguan kesehatan, dia terpelihara melalui Gagak Food ini. Jadi suatu kali kalau mungkin saudara dalam kehidupan ini, saudara nggak ada yang nolong, teman nggak ada yang nolong, kalau Tuhan mau nolong kepada saudara, kalau perlu burung-burung gagak akan dikirim ke rumah saudara untuk kirim makanan. Jangan takut. Berikutnya saudara, kemudian kisah ini berlanjut. Yaitu ketika sungai Kerit ini menjadi kering. Mungkin kita bertanya, kenapa sungai Keritnya menjadi kering? Bukankah Tuhan bisa membuat sungai Kerit itu terus ada airnya? Ya tentu Tuhan bisa. Tapi Tuhan punya cara setiap kali untuk bagaimana cara memenuhi kebutuhan kita. Ya. Pada waktu itu setelah sungai Kerit kering ini, Elia disuruh pindah. Dia pergi ke Sidon. Ya. Ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, kisah lanjutan dari kisah yang tadi. Apa yang terjadi, saudara? Elia ini suruh datang kepada seorang janda, bukan seorang pemilik perkebunan. Ya. Bukan kepada seorang yang punya stok makanan begitu banyak. Dia justru pergi ke seorang janda. Kata firman Tuhan, janda ini hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan janda ini juga bukan janda orang yang beriman banget, saudara. Ya. Dia tuh janda bukan janda yang optimis di dalam kehidupannya. Tahunya di dalam kisah ini dia berkata demikian. Ketika dia dimintai makanan oleh Elia ini. Dia katakan, dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan dia akan olah satu kali lagi untuk dia dan untuk anaknya. Dan setelah itu dia katakan mati. Jadi artinya dia sudah memperhitungkan, ya, itu makanan terakhir dia. Dan setelah itu karena nggak ada makanan lagi tinggal nunggu mati. Ya. Tetapi saudara ternyata nasib daripada janda dan anaknya ini beda dari apa yang dia pikirkan. Ada Elia dan Elia meminta, dan kalau saudara melihat firman Tuhan ini, Elia ini minta dibuatkan duluan. Ya. Kalau kita mungkin kalau ngelihat sekarang, waduh ini hamba Tuhan ini gak tahu diri, ya, gak tahu berperasaan, orang susah dimintai juga. Tapi ingat saudara, apa yang dikatakan oleh Elia itu adalah perintah Tuhan. Dan janda ini, ibu janda ini nurut. Dan apa yang terjadi saudara, hari pertama dia buat untuk yang pertama kali dia buat lagi untuk Elia dan tidak habis. Ketika dia berikan untuk dia dan untuk dimakan oleh dia dan oleh anaknya, tidak habis tepung yang segenggam dan minyak yang sedikit itu. Besoknya demikian, besoknya lagi demikian, besoknya lagi demikian. Terpelihara sampai turun hujan di mana tanah itu menghasilkan kembali bahan makanan. Nah, tapi kembali lagi di sini juga, saudara, jenis makanannya hanya satu, yaitu roti. Roti dan roti. Ya. Tetapi saya tidak melihat ada keluhan dari Elia itu atau ada keluhan dari janda ini. Ya. Bosen dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita lihat di sini, luar biasa bukan? Tuhan memenuhi kebutuhan umatnya. Kemudian yang berikutnya lagi, menetralisir makanan yang beracun. Nah, kalau saudara melihat ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. Pada waktu itu ada rombongan nabi bertemu dengan Elisa dan kemudian mereka membutuhkan makanan. Tidak ada lagi makanan pada waktu itu, dikatakan sedang ada kelaparan, bukan sedang pandemi, ya. Kita sekarang ini pandemi COVID-19 ini, tapi tidak kelaparan. Mungkin sebagian orang makannya jadi lebih sedikit,
tetapi tidak sampai dikategorikan bencana kelaparan. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu kemudian mereka cari tanam-tanaman yang menurut mereka bisa dipakai makanan dan kemudian dijadikan sayur. Dan setelah itu mereka mulai makan. Ketika mulai makan, kemudian tiba-tiba mereka terkejut dan berkata demikian, maut ada dalam kuali itu. Jadi artinya mungkin racun, mungkin apa, pokoknya dikatakan di sini maut ada dalam kuali itu. Hei abdi Allah, ya. Dan kemudian Elisa memasukkan tepung ke dalam masakan itu, sehingga masakan itu kemudian akhirnya bisa dimakan oleh seluruh rombongan Nabi ini. Artinya mereka cukup dalam keadaan kelaparan ini. Saudara-saudara, kemudian kita melihat lagi, ya, kisah berikutnya. Allah melipat gandakan yang ada untuk memenuhi kebutuhan yang lebih bahkan masih bersisa. Kisah ini ditulis di dalam Perjanjian Lama 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, kisah yang populer yaitu memberi makan 5.000 orang, Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Nah, pada waktu itu Elisa ini kedatangan serombongan nabi juga, dan kemudian mereka harus makan, tetapi makanannya itu hanya ada 20 roti, sedangkan rombongan nabi yang datang itu 100 orang. Tapi kata Elisa begini, kasih aja, suruh mereka itu makan. Kata firman Tuhan, ini akan ada sisanya. Dan betul saudara, kemudian mereka 120, tapi yang makan 100 orang dan kemudian ada sisanya. Dan tentu saja kisah ini kalau kita lanjutkan dengan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan dan sisa 12 bakul, dan sebetulnya ikannya juga ada sisanya, kata firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini ajaib gitu, ya. Jadi saudara, hari ini nggak tahu seterbatas apa, ya, seterbatas apa yang kita miliki berkaitan dengan kebutuhan hidup kita, ya. Saudara, percayalah yang sedikit itu, kalau ada di dalam tangan Tuhan, akan cukup, akan kenyang, bahkan ada sisanya. Teruskan lagi. Yang berikutnya, ada orang yang mengasihani. Saudara-saudara, firman Tuhan tertulis di dalam Rut 2 ayat 1 sampai 18, yaitu kisah tentang Naomi. Waktu itu Naomi pulang ke tanahnya, asalnya dia mengungsi ke Moab karena waktu itu di Yerusalem ini ada kelaparan, di Bethlehem itu ada kelaparan, dan kemudian mengungsi ke tanah Moab. Dan suaminya meninggal, kemudian kedua anaknya meninggal. Yang satu mantu kembali kepada orang tuanya, yang satu mantu yang namanya Rut itu tetap bersama dengan dia. Dulu waktu mereka pergi dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup, dan kemudian sekarang pulang dalam keadaan sangat tidak berdaya, dan keadaan yang sangat terbatas. Dan pada waktu itu saudara-saudara, apa yang dilakukan pada waktu itu memang pada masa panen di Yerusalem, di Bethlehem itu masa panen, dan kemudian Rut ini, apa yang dilakukan oleh Rut? Dia pergi memungut gandum-gandum yang terjatuh ketika orang mengumpulkan gandum masa panen ini. Dan di sana ternyata ada Boas, pemilik perkebunan atau ladang gandum ini, dan dia melihat itu, dia mengasihani dia, bahkan kepada pegawainya dia berpesan jangan ganggu orang ini, dan kedua sengaja jatuhkan gandum-gandum itu supaya Rut ini bisa memungutnya. Kenapa? Karena dia mengasihani Rut. Dan saya ingin mengatakan bukan berarti Rut itu diam aja. Dikatakan oleh firman Tuhan dia bekerja dari pagi sampai dengan sore untuk memungut gandum, dan pulang ke rumah dengan kecukupan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Saudara, jangan tanya bagaimana sayurnya, bagaimana yang lain-lainnya. Firman Tuhan memang hanya ceritakan soal kebutuhan gandum ini. Tapi saya percaya Tuhan itu tidak bekerja setengah-setengah. Dia akan memenuhi apa yang menjadi keperluan kita sesuai dengan yang udah kita baca. Filipi 4 ayat 19 itu. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara. Kita melihat bagaimana Tuhan itu memenuhi kebutuhan manusia itu berkaitan dengan sandang dan pangan dan minum. Ya.
Saudara-saudara, ada banyak lagi kalau kita membaca di Alkitab bagaimana Tuhan itu memenuhi kebutuhan umatnya. Nah, sekarang kita harus memegang janji-janji Tuhan. Ya. Kemarin saya akan membacakan bagian yang tadi kita sudah baca. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku, Tuhanku, Yesusku yang akan memenuhi keperluan kita di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Kemudian Mazmur 37 ayat 25. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Nah, kalau Tuhan tidak meninggalkan, yakinlah Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Kemudian yang berikutnya lagi. Burung dipelihara Tuhan, apalagi kita orang-orang beriman. Lukas 12 ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai. Tadi Elia dikirimi roti dan daging setiap pagi dan petang oleh apa? Oleh burung-burung gagak. Nah, sekarang siapa atau bagaimana keadaan burung gagak? Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Burung-burung gagak ini tentu tidak buat roti, ya. Dan dia juga tidak panggang daging, ya. Tapi kita lihat di kisah tadi, dia bisa memenuhi kebutuhan Elia, menjadi alat transportasinya Tuhan untuk memenuhi kebutuhan dari Elia ini. Dan sekarang ternyata burung-burung gagak itu dipenuhi keperluannya oleh Tuhan. Apalagi kita orang-orang percaya. Sebagian orang berkata kepada saya seperti ini. Teu kudu sieun, da urang gubrag ka dunia teh berserta dengan rejeki-rejekina. Nah, itu sebagian orang punya keyakinan seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jadi kalau burung-burung gagak itu dipelihara Tuhan, apalagi kita. Jadi saudara ingat janji Tuhan ini. Sementara saudara dalam kegalauan mungkin memikirkan antara pendapatan dan kebutuhan. Antara yang mampu dicapai dengan yang dibutuhkan. Kita mungkin jadi gentar, jadi takut. Bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana bulan depan. Saudara, percayalah Tuhan akan memeliharakan kita. Ingat janji-janji Tuhan ini. Kalau tadi saya sudah memaparkan bukti-bukti bagaimana Tuhan memeliharakan ini, kita ingat janji Tuhan yang memperkuat itu. Kemudian berikutnya, saudara, ternyata di dalam keadaan seperti ini, kita juga tidak bisa hanya berdiam-diam diri saja, dan kita hanya memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dalam pertumbuhan iman saudara, bisa jadi saudara menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Tadi saya sudah mengatakan di dalam kitab Lukas ini, kalau kamu mempunyai 2 baju, berikan 1 kepada orang yang tidak memiliki. Demikian juga dengan makanan. Jadi saya tidak menutup kemungkinan di dalam keterbatasan Bapak Ibu Saudara, kita bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Saudara, saya akan membacakan dari kitab Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi ingat saudara, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Barangkali saudara dan saya ekonomi lemah, tapi mungkin ada orang yang ekonominya sangat lemah. Bahkan bukan hanya lemah, hampir mati. Sebab itu barangkali saudara dan saya adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membuka tangan kita menolong dia. Barangkali kita tidak bisa memberikan 1 piring, mungkin hanya setengah piring, mungkin hanya 1/4 piring, atau apa saja yang mungkin kita berikan. Kemudian yang berikutnya, tadi yang saya sudah ucapkan, Lukas 3 ayat 11, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian. Kemudian saudara, yang berikutnya, memberi seperti Allah memberi.
Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan oleh kitab Timotius, kita berbuat baik kepada semua orang, diprioritaskan kawan-kawan seiman kita. Tapi bukan berarti kita menolak pertolongan untuk orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan kita, tidak seras dengan kita. Kita kalau mau cerita menolong itu menolong saja. Ya. Dikatakan oleh Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayo saudara, kita sudah dikasih contoh oleh Tuhan. Ya. Dia baik katanya kepada orang yang tahu berterima kasih atau yang tidak tahu berterima kasih. Dia juga baik terhadap orang-orang jahat. Saudara, mudah-mudahan kebaikan kita menghentikan kejahatan orang jahat. Mudah-mudahan kebaikan kita membuat orang bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan, seandainya kata tidak berterima kasih kepada kita. Berikutnya saudara, bagian puncak ini dikatakan oleh firman Tuhan. Memberi dalam kondisi sulit. Tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-4. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, sangat miskin tapi kaya dalam kemurahan. Banyak orang kaya juga yang pelit, ya, yang kadeplik, saudara ya. Tapi ini dikatakan oleh firman Tuhan, sangat miskin, bukan miskin, sangat miskin, tetapi kaya dalam kemurahan. Saudara, Allah mampu bekerja melalui hidup saudara sekalipun dalam keadaan sulit. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dalam hal apa? Dalam hal membantu kebutuhan-kebutuhan jasmani. Mereka memberikan lebih banyak dari yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah kepada kami. Saudara, saya ingin menceritakan ada satu lagi yang tertinggal di dalam kisah yang tadi saya sampaikan, yaitu Tuhan mampu memberikan kebutuhan kita melalui musuh kita. Waktu itu orang Israel dikepung dan mereka sudah kelaparan. Dalam saat tertentu kemudian Tuhan membuat simulasi suara atau pendengaran seolah-olah saudara pendengaran maya. Sepertinya tentara Aram ini mendengar musuh. Ada sekelompok pasukan yang datang yang mereka pikir itu disewa oleh orang Israel, dan mereka kemudian lari meninggalkan perkemahan pengepungan itu dan tinggallah di sana makanan yang berlimpah, dan orang Israel yang dalam keadaan kelaparan ini saudara dipulihkan ekonominya hanya dalam waktu 1 malam, bukan 1 hari. Bukan 24 jam, barangkali hanya beberapa jam. Dan kemudian mereka mendapatkan makanan yang berlimpah. Nah saudara-saudara, saya juga mengalami satu kebaikan-kebaikan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Di antaranya, banyak di antara teman-teman kita, para jemaat juga yang mengumpulkan dana, kemudian mempercayakan kepada saya untuk membagikan kepada jemaat lain yang membutuhkan. Kadang ada yang punya ATM, saya memberikan dalam bentuk tunai, membagikan kepada mereka. Kalau ada mereka yang memang bisa terjangkau, saya pergi memberikan sembako. Ya. Karena supaya mereka nggak pergi kemana-mana dengan sembako, itu kan jadi mereka nggak usah beli. Ya. Tapi saya yang harus perginya. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya terpelihara kesehatan saya. Ya. Saudara-saudara, saya juga di daerah menguruskan beberapa kali bakti sosial,
pembagian sembako kepada warga-warga yang membutuhkan. Paling tidak sudah 4 kali ini, ya, sudah 4 kali ini. Dan tentu saja tidak bisa di dalam rumah saya harus keluar berkonsolidasi dengan pengurus-pengurus RT yang lainnya, dan kemudian membagikan dengan data-data yang sesuai, ya. Dan kemudian saya akhirnya diberikan tugas bagian mana kita memberikan dengan cara diantar ke tempat warga itu masing-masing. Nah, saudara-saudara, luar biasa bukan Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita. Ayo saudara, jangan hanya yakin itu saja, tapi yakinlah saudara juga akan menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam keadaan yang sulit ini. Saya akan menutup dengan 3 kalimat. Allah pasti memenuhi kebutuhan kita. Allah pasti memenuhi kebutuhan kita. Allah pasti memenuhi kebutuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami yakin Engkau akan memeliharakan hidup kami. Kami tidak tahu di rumah tangga kami masing-masing yang para jemaat ini seterbatas apa, sesusah apa, sesulit apa. Tapi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami masih dipeliharakan Tuhan sampai hari ini. Bahkan hari-hari selanjutnya. Kami juga tetap berdoa Tuhan, kalau sebagian dari kami ada yang menyusut pendapatannya, bahkan nihil. Biarlah apa yang kami miliki, apa yang memungkinkan kami upayakan, kami betul-betul dicukupkan oleh Tuhan. Kami mungkin harus tetap keluar rumah untuk mencari nafkah. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati. Dan selanjutnya Tuhan, kalau mungkin Kau menggerakkan hati kami untuk menolong barangkali tetangga, teman, saudara, kerabat, atau sesama jemaat, atau siapapun juga ya Tuhan. Biarlah kami bukan hanya memikirkan apa yang kami butuh, kami juga boleh berbagi dengan orang-orang yang jauh lebih membutuhkan. Kami percaya Allah kami akan mencukupkan keperluan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Dan pada saat ini, dimanapun kami berada, turunlah kiranya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal. Di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Biarlah itu menjadi milik pusaka kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.